Masukkan ke YouTube ya, untuk dakwah. Ya, masing-masing dikasih yang untuk ruqyah yang besar itu. Ini ada daun bidara nanti. Sini sedikit Pak, dimasukkan sini sedikit air. Sedikit aja, setengah lah setengahnya. Saya kira cukup minum untuk 6 orang. Udah cukup. 6 orang cukup itu ya. Ya di apa? Oke, ya bagus ya. 6 ya di dalam botol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa razaqna fahma wa ja'alna minas sholihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk muhasabah, ruqyah dan pengajian manajemen hati pada hari ini ya Rabb. Berkahi pertemuan kami, berkahi rumah kami ya Rabb. Ya Allah, tolong ya Allah, angkat penyakit kami ya Allah, angkat musibah yang kami alami ya Rabb. Beri kami hidayah ya Allah. Mohon ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Jauhkan kami dari perbuatan syaitan, jin dan orang-orang yang jahat kepada kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, mohon ya Allah, tolong ya Allah, kabulkan permohonan kami ini. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita mulai ya, muhasabah, ruqyah dan pengajian manajemen hati dengan membacakan umum kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan untuk niat kita masing-masing, dan untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlumi. Ya Allah, Engkau lah yang kami tuju, ridhomu lah yang kami cari. Amin. Baik kakek, nenek, ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di kediaman kami. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini jadi pertemuan yang Allah berkahi dan Allah rahmati, ya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pengerat, pengikat kita, ya, antara sesama muslim. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu mu'minun ikhwatun. Setiap mukmin itu bersaudara. Jadi kita ini saudara, ya. Itu. Siagianya programnya itu muhasabah dulu, ruqyah sama manajemen hati. Nah, tapi agar kita bisa memanfaatkan waktu, ya kan? Nah, sambil menunggu keluarga dari Ibu Sari datang, ya. Nah, nggak apa-apa. Nanti yang mau datang tim menyusul, ini kita buat dulu pengajian manajemen hati, ya. Sudah pernah sebelumnya nenek, kakek, ibu, bapak, ibu dapat pengajian manajemen hati? Belum ya, bapak belum ya, kakek juga, nenek ya, ibu juga ya, belum ya, belum. Ini kan yang sekarang saya berikan, ya. Jadi manajemen hati, bagaimana kita menata hati kita, ya.
Nah, bagaimana menata hati kita agar terampil dan pintar menyikapi setiap yang tidak kita suka, setiap yang kita benci. Nah, bagaimana agar hati ini terampil menghadapi musibah? Gitu. Ya, musibah kan macam-macam, disakiti orang, dizalimi orang, disantet. Nah, itu hari ini disantet. Gimana nyikapinya? Apa kita dendam? Nah, kita lawan dia? Nah, kita berantem? Macam mana hati kita? Nah, jadi kita harus terampil menyikapi, menata hati ini dalam hidup. Kalau kita nggak terampil, siap-siap kita menderita. Ya. Nah, ketika kita terampil, pintar kita, cerdas kita, menyikapi setiap yang tidak cocok dengan keinginan kita, ya, maka kita akan selamat, hati kita akan selamat. Nah, jadi hati ini sumber keselamatan. Karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya dalam tubuhnya ada segumpal daging, kata Nabi. Apabila rusak, rusaklah seluruh anggota tubuh. Apabila baik, baiklah seluruh anggota tubuh. Apakah itu? Itulah dia hati. Jika hati kita rusak, penuh dengan iri, dengki, takabur, marah-marah, dendam, maka seluruh anggota tubuh akan rusak. Mata akan melihat yang buruk-buruk, mulut akan menggibah, bicara yang buruk-buruk. Tingkah laku kita akan setan masuk itu. Dan yang ada dalam tubuh kita jin kafir, bukan jin muslim. Nah, makanya kan Nabi bilang, Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia ketika dilahirkan sudah diikuti oleh korin. Dalam Al-Quran juga ada. Korin ini bisa, ada korin dari bangsa jin yang kafir, ada korin dari bangsa malaikat. Nah, kalau hati kita nggak terampil menata, nggak kita jaga, maka yang ada dalam tubuh kita korin dari jenis jin yang kafir. Itulah yang membisikkan kita, itulah yang mengganggu kita. Stres kita, pusing kita, buruk sangka kita, was-was kita, bisa takut, cemas, terus begitu dendam kita. Itu kerjaan dari jin kafir. Kemudian masuk juga setan dari luar ke dalam. Ini tiga musuh kita jadinya kalau kita tidak menjaga hati kita, ya, dari maksiat dan dosa. Setan, jin, hawa nafsu. Nah, siap-siaplah kita menderita terus berkepanjangan. Macam mana obatnya? Nggak bisa ke dokter, ya kan? Nah, ini kan non medis. Kalau ruqyah bisa medis, penyakit medis bisa non medis. Ruqyah, dua-dua bisa. Nah, itu. Tapi ini lebih ke non medis kan, kejiwaan, hati, gangguan. Kalau obatnya di ruqyah, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum dilanjuti? Jadi hati penting ya, menata hati. Bagaimana Bu, nek, kek, kakek, bapak? Macam mana cara menjaga hati? Benteng hati itu gimana caranya? Supaya nggak masuk setan, supaya jin yang ada saya sama Bu Sari itu ada 10 yang mesti dilakukan setelah kita diruqyah agar tetap sehat terus. Nah, yang pertama mandi tobat, sholat sunat tobat, kemudian sholat 5 waktu, kemudian istighfar, sholawat banyak, cari ilmu agama, nah, itu. Baca Quran, zikir, nah itulah dia obat hati, benteng hati, ya. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Kakek, nenek, ada pertanyaan? Ya, kakek, ada kek, apa kabar kakek? Sehat kakek? Ya, tapi aura saya mengatakan kakek ini nggak sehat. Aura negatif, maaf ya kek, ya marah ya kek ya. Saya takut marah. Ya, alhamdulillah saya dikarunia Allah bisa merasakan orang itu auranya positif atau negatif. Nah, kakek nanti kita ruqyah ini ketahuan. Ya, 25 ciri-ciri orang itu di ruqyah. 13 ciri-ciri orang yang kena santet. Sekarang nenek apa kabar? Nah, nenek nggak sehat badannya, tapi jiwanya, hatinya. Ibu Sari apa kabar? Belum 100%, jujur, ya kan? Nah, iya. Kalau persenan Ibu Sari yang tahu kira-kira berapa persen Bu? Ibu sehat. Ibu Sari yang merasakan 70 ya. Masya Allah, tabarakallah. Udah tinggal 30% lagi tuh Bu, ya kan? Hah? Ya insya Allah bilang, jangan bilang perkiraan, insya Allah kan. Nah insya Allah nanti hari ini tuntas 100% Ibu sehat, amin.
atas izin Allah ya, alhamdulillah. Kalau dulu Bu sebelum diruqyah hampir 100% ya Bu ya, sakit nggak ya? Sekarang udah tengok, bayangkan itu kayak sudah 70% kesehatannya. Tapi kadang-kadang Bu, Allah buat begitu supaya apa? Supaya Bu Sari sering datang kemari, supaya Bu Sari sering cari ilmu, Ibu Sari beribadah dan taat. Coba nanti Allah buat Ibu Sari langsung ketika diruqyah langsung 100% sehat, nggak ada jaminan Ibu mau datang kemari lagi cari ilmu agama lagi. Oh udah sehat kok, ngapain aku lagi sholat, betul kan? Kan gitu kan? Nah, kebanyakan di masa saya begitu Bu, udah sehat kok aku Ustaz, ngapain lagi aku banyak baca Quran, banyak zikir, aku udah nggak diganggu setan lagi kok, nggak diganggu jin, udah nggak disantet. Nah, jadi ada hikmahnya Allah buat kita belum 100% sembuh. Supaya apa? Supaya kita terus beramal ibadah, supaya kita terus baca Quran, supaya kita terus tahajud, zikir. Nah, itu hikmahnya ya. Jadi kita baik sangka. Ya Allah, kau sembuhkan aku ya Allah, kok nggak 100% ya Allah ya. Kenapa kok cuma 70% ya Allah? Kan gitu kadang. Ya, kita nggak boleh begitu. Semuanya ada hikmahnya ya. Nah, ada jemaah saya langsung saya ruqyah sekali Bu, langsung sembuh 100%. Ada. Nah, alhamdulillah. Nah, ini adik ya, alhamdulillah, selamat datang ya Pak ya. Ya, selamat datang, tabarakallah. Duduk Bapak, boleh sholat apa? Syarat apanya? Lebih baik sholat sunat hajat dulu 2 rakaat. Duduknya di situ. Ada itu, kamar mandi. Pakai sandal, pakai sandal tapi taruh di luar kamar mandi ya Pak ya. Ini sandalnya taruh luar kamar mandi. Nanti kemari pakai sandal ini. Ya, gitu. Ada pertanyaan sebelum dilanjuti sambil nunggu Bapak ini ya, sholat sunat hajat. Ini Pak sandalnya Pak. Ini taruh di luar kamar mandi ya Pak. Uduk jangan ditong ya Pak ya, airpad itu ya. Ditong untuk mandi. Ada pertanyaan kek, Nek, Bapak, Ibu? Belum dilanjuti? Lanjut. Ya, oke, kita lanjut ya. Hikmah yang pertama. Nah, kita lihat. Sebelumnya, kakek udah pernah diruqyah, Kek? Belum ya? Tahu diruqyah? Kurang paham ya? Nanti kita pahami ya. Masya Allah. Kakek kok nggak tahu kenapa mau diajak Ibu Sari kemari? Kan nggak tahu. Di kampung ada Nek? Ruqyah gini Nek? Nggak ada ya? Yang ada dukun Nek ya? Nggak malah ya? Bisa di kampung tuh kayak ya, pengalaman saya tuh meruqyah. Saya ke Malaysia juga begitu. Itu banyak tuh dukun-dukun itu. Bakar-bakar kemenyan, nyantet, supaya laris dagangan, dukun. Itu sawit itu supaya berbuah, bakar kemenyan, dibaca-bacakan mantra. Itu ada anak gadis yang cantik supaya dia terikat, dipelet, disantet. Itu biasanya. Nggak hanya di kampung, di kota pun juga. Nenek udah pernah kena, udah pernah diruqyah? Tahu diruqyah? Belum pernah tahu juga. Oh ya, gitu aja ya. Bapak Ibu Sari udah pernah diruqyah? Tahu diruqyah? Sering dengar, pernah lihat? Video ya, alhamdulillah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak udah pernah diruqyah? Udah pernah dengar? Udah pernah lihat orang diruqyah? Belum ya? Kenapa kepingin mau diruqyah? Diruqyah punya? Ruqyah? Oh iya? Menggelepar orang tuh? Menggelepar? Enggak semua? Oh, Bapak diruqyah juga? Diruqyah? Cuma manggil aja gitu ya? Oh gitu. Seharusnya Bapak ikut lah. Tapi Bapak kan enggak ya? Bapak kan enggak? Oh di samping ya. Lain kali jangan hanya manggil lah, kan demi kesehatan ya. Nah, sini Pak, sini sunat hajat, nanti di sujud yang terakhir minta ya sama Allah. Nah. Dia bilang aja tidur dia, capek anak-anak. Ya. Dia kena siraman rohani, dia tergeletak, alhamdulillah, tenang hatinya.
Iya, ada tuh jemaah pasien kayak nek bu di rumah sakit, sampai di sini udah sehat. Dia saya bilang udah pulang aja lah pak, bu, udah sehat ini kan. Dia kurang puas. Ustaz tolonglah Ustaz, diruqyah lagi Ustaz katanya begitu. Ya mungkin di rumahnya ada jinnya ganggu ya. Nah ketika di sini, nah, alhamdulillah sehat. Ya alhamdulillah. Kita ini dulu ya, dalam sholat ya, berarti dulu. Buka, alhamdulillah. Bisa bukanya? Buka lah. Itu balik sebelah kiri. Nah, gitu. Ya, selamat datang ya. Ya. Oh, Palembang, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ya, alhamdulillah, sehat-sehat ya. Sedang bisa silaturahim, bisa jumpa ya. Coba tengok nih Bu Sari, hikmahnya. Kalau Ibu Sari nggak sakit, kita nggak jumpa. Kakek nenek nggak akan sampai kemari. Keluarga gini besar gini nggak akan sampai kemari. Coba, jadi banyak kali hikmah. Makanya Bu Sari sakit aja ya. Nggak bercanda. Itu, Masya Allah ya. Jadi apa yang dibuat Allah pasti baik, betul kan? Allah buat kita sakit pasti baik. Gak ada yang buruk. Kalau kita bisa menyikapi terbaik kita. Kalau bisa kita jadikan sakit itu menjadi ladang amal. Terkadang amal ibadah kita ini belum mampu untuk menggugurkan dosa-dosa kita, betul? Apa yang bisa kita harapkan dengan amal ibadah yang segitu-gitunya? Bacaan belum beres, ada makan makanan yang haram, ada menyakiti orang, menzalimi orang, ada durhaka sama orang tua, sama istri, sama suami, ya, hatinya kemana-mana, sholat, ya kan?
Coba apa yang bisa kita amalkan amal ibadah seperti itu? Aduh, masih jauh dari kesempurnaan. Makanya untuk menggugurkan dosa-dosa kita, Allah kasih musibah sakit. Alhamdulillah. Kan nggak selamanya ya Bu Sari sakit. Alhamdulillah sekarang udah sembuh. Walaupun belum 100%, ya bertahap. Seperti yang saya bilang tadi, nanti kalau sembuh 100% nanti Bu Sari lupa ibadah, lupa taat, nggak mau kemari lagi. Udah sehat kok, ngapain kemari lagi? Udah sehat kok, ngapain zikir lagi, ngapain baca Quran lagi? Nah, jadi semuanya ada hikmahnya. Baik, Bapak sudah datang, ya selamat datang Pak Dokter, mudah-mudahan berkah ya. Ya, jazakumullahu khair. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kakek, nenek, ya bapak, ibu semuanya. Oke, kita masuk muhasabah. Ya. Muhasabah. Apa sih muhasabah? Ya. Apa muhasabah Bu Sari? Bu Sari kan sudah kemarin. Ibu Sari nangis-nangis ketika di muhasabah. Teringat dosa-dosa yang lalu. Ya Bu Sari kan, nikmat ya, enak ya, tenang hati itu ya. Ya. Teringat dosa-dosa, teringat kesalahan-kesalahan ya. Kemudian berjanji bertobat kepada Allah. Nah, lagi muhasabah digempur dengan ruqyah, wah makin sehat. Nah, jadi dengan muhasabah, di muhasabah itu adalah evaluasi ya, introspeksi terhadap diri, evaluasi, introspeksi kesalahan kita kepada Allah, kepada manusia dan kepada diri sendiri. Baik, perhatikan muhasabah adalah sebuah upaya dalam melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dalam melihat kebaikan dan keburukan. Pak Dokter, tolong kasih ini air minumnya. Yang terruqyah tambah satu lagi kan 7 kan jadinya kan? 6, pas 6. Ini adik ini kasih air ruqyah juga 7 berarti. Nah ini apa? Ini Pak Dokter tolong nomor 1. Oh iya. Nanti dulu ya, makanya kasih air ruqyah. Sekarang udah sembuh, udah sehat. Hah? Oh, adik, siapa namanya adik? Siapa namanya adik? Adik siapa namanya sayang? Rio. Rio, tunggu dulu, saya mau tanya dulu sebentar. Rio dulu pernah bisa melihat hantu gitu, makhluk-makhluk halus gitu bisa yang melihat ya? Tak ada setan segala macam gitu bisa ya? Oh, udah lama kali ya. Sekarang Rio masih merasakan itu, masih bisa melihat, masih nengok, entah makhluk gaib apa segala macam, atau Rio misalnya bicara sendiri gitu. Tunggu, gini aja Bu Sari. Nanti kita ini kan kita diagnosa melalui 20 ciri-ciri orang butuh diruqyah. Nanti baru ketahuan dia bisa atau enggak, diganggu atau enggak apa-apa. Nanti aja ya, kita muhasabah dulu. Itu baru ketahuan. Enggak bisa dibohongi nih, ya. Oke. Baik, muhasabah adalah sebuah upaya dalam melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dalam melihat kebaikan dan keburukan. Ya, evaluasi atau introspeksi diri tersebut terhadap hubungan hamba dengan Allah, hablum minallah, hubungan manusia dengan manusia, hablum minannas, serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nah, itu dia muhasabah. Ya, jadi evaluasi, introspeksi atas kesalahan yang sudah kita buat kepada Allah, ya, kepada manusia dan kepada diri kita sendiri. Ya. Kemudian firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Itu dia dalilnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Asr ayat 18. Dan hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang pandai adalah yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Kemudian pendapat tabi'in Umar bin Khattab, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, tentang muhasabah. Beliau mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Nah, ini muhasabah, ya kan? Dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, karena lebih mudah bagi kalian menghisab diri kalian hari ini daripada besok hari kiamat. Dan bersiaplah untuk menghadapi pertemuan terbesar. Ketika itu
ada yang diperlihatkan dan tidak ada satupun pada kalian yang tersembunyi. Itulah dalil muhasabah dari Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Ya, makin banyak kita muhasabah, makin bersih hati, itu untuk membentengi diri kita dari godaan setan, jin, dan orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Sekarang manfaat muhasabah ini ada 10. Sebenarnya tidak 10, banyak lagi, ini ada sebagian aja ya. Manfaat muhasabah yang pertama, Allah ridho dan mendapatkan pahala karena sudah menjalankan perintah Allah. Tengok itu kan. Yang kedua, termotivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan amal ibadah. Nah, itu muhasabah. Yang ketiga, menjadi ringan pada hari kiamat jika sering menghisab atau mengevaluasi diri. Yang keempat, muncul kesadaran dalam hati akan kekurangan, kelemahan, dan keburukan diri. Yang kelima, amal ibadah menjadi sempurna dan bersih dari penyakit-penyakit hati. Yang keenam, hawa nafsu menjadi lemah dan tertekan untuk berbuat keburukan. Yang ketujuh, menimbulkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang ke-8, tahu dan kenal kualitas diri sehingga tergerak hati untuk menggali. Ke-9, timbul paham dan sadar di hati terhadap perintah Allah dan larangannya. Yang ke-10, benteng dari godaan setan. Tengok kan, dan menghapus dosa-dosa. Itulah manfaat muhasabah ya. Jadi saya harapkan di rumah nanti perbanyaklah muhasabah. Yang lebih nikmat ketika salat tahajud, ya kan, kita merenung, ya kan, kita mengevaluasi, ya kan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan kita berjanji tidak mengulangi lagi. Nah, itu ya. Kemudian amal ibadah kita sudah banyak atau sedikit, kalau masih sedikit kita tingkatkan ya. Kalau kita ada buat banyak kebaikan, kita bersyukur kepada Allah ya. Terus kita renungkan, kita evaluasi, ya, kita perbaiki. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ruqyah tentang muhasabah? Ya, kakek, nenek, bapak, ibu pernah muhasabah? Hah? Nggak pernah ya? Ya. Lagi sholat nggak boleh muhasabah lah. Selesai sholat ya? Ya, selesai sholat. Ya, pintar, bagus. Ya, muhasabah, kita merenung ya dosa-dosa kita ya. Udah menangis saya baru dengar ini ya. Nikmat, lezat. Ya, semoga dengan muhasabah ini kita kembali kepada Allah, bertobat ya, mohon ampun ya, tidak mengulangi dosa lagi, berjanji ya, inilah dosa kita yang terakhir. Usahakan itu. Nah, besok jangan buat dosa lagi. Kalaupun tergelincir kepada dosa, kita kembali kepada Allah, istighfar. Buat dosa, istighfar. Cuma jangan kita niatkan buat dosa, Allah murka ya. Nah, karena sebaik-baik manusia itu adalah ketika dia buat salah, dia langsung bertobat kepada Allah. Ya, jadi nggak ada manusia nggak punya dosa, betul? Ya kan? Nah, nggak ada kecuali Nabi, ya, gitu. Jadi tolong dihayati kalimat demi kalimat, usahakan menangis. Kalau nggak bisa menangis, karena dengan menangis, ya, insya Allah rahmat Allah turun, kasih sayang Allah turun, pertolongan Allah turun, dan tobat kita insya Allah akan diterima. Kalau kita sungguh-sungguh, ya. Nah, usahakan menangis. Nah, itu makin bersih. Kalau kita menangis makin bersih hati itu, kemudian makin jauh setan dan jin, makin sehat kita. Kalau nggak bisa menangis, usahakan menangis ya. Jadi pejamkan mata, tolong kalimat demi kalimat dipahami, diresapi. Oh, Busari udah nangis dia sebelum mulai. Insya Allah tobat Busari diterima oleh Allah. Amin. Ya. Oke, tundukkan kepala semua, tundukkan kepala. Ya, renungkan kalimat demi kalimat. Ya, jangan tegang, rileks aja, santai. Ya. Ya, berjanji kepada Allah tidak buat dosa lagi, tidak buat maksiat lagi ya. Hadirin, mari kita sejenak tundukkan kepala dan hati kita. Hari berganti hari, semakin dekat dengan akhir hayat kita. Mau tidak mau, akan datang suatu saat hidup ini akan berakhir. Entah berapa lama lagi umur yang tersisa ini. Mungkin ada di antara kita masih tinggal beberapa tahun, beberapa bulan atau hari, atau mungkin ada di antara kita pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir. Allah sudah menetapkan kapan kita akan pulang. Bila
azal sudah menjemput, tidak bisa diakhirkan atau dimajukan walau sesaat. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila suatu saat malaikat maut menjemput kita, ya Allah, takut ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni maksiat kami ya Allah. Ini masih banyak dosa ya Allah, tolong ya Allah. Tidak ada suatu pun yang dapat mencegahnya. Bila saatnya tiba, apakah kita benar-benar siap dicabut nyawa kita? Bila saatnya tiba, apakah dosa-dosa kita sudah diampuni ya Allah? Kami banyak dosa ya Allah, kami banyak maksiat ya Allah, tolong ya Allah. Dosa sama orang tua kami, dosa sama suami sama istri, tolong ampuni ya Allah. Kami banyak menzalimi, menyakiti orang ya Allah. Mohon ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Bila saatnya tiba, apakah dosa-dosa kita sudah diampuni ya Allah? Apakah orang tua kita ridha saat kita sakaratul maut? Apakah orang-orang yang kita zalimi, yang kita sakiti, dan kita ambil haknya sudah memaafkan kita saat kita sakaratul maut? Apa kita sudah minta maaf pada orang tua kita yang banyak kita zalimi, kita sakiti? Banyak kita menyusahkan orang tua kita, banyak kita menyakiti orang tua kita ya Allah. Pantas kita mendapat musibah karena banyak dosa-dosa kita. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Tenang, ajal mati oleh Allah. Sekarang renungkan, sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani melawan orang tua kita? Sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani membentak dan melakukan kasar kepada orang tua kita? Sudah berapa lama sepanjang hidup kita hanya bisa membuat air mata mereka menetes karena kelakuan kita ya Allah. Tolong jangan azab kami ya Allah, jangan siksa kami ya Allah, jangan buat kami menderita ya Allah karena dosa-dosa kami ya Allah. Kami berjanji ya Allah, kami bertobat kepadamu, kami ampun kepadamu. Menderita hidup ini ya Allah kalau kami buat dosa, tersiksa hidup ini ya Allah karena dosa-dosa kami ya Allah. Tolong ya Allah, kami ingin sehat ya Allah, kami ingin sembuh ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Hadirin dirahmati oleh Allah, sekarang bayangkan kembali, seandainya saja kita mengalami seperti saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, ribuan orang menjadi anak yatim piatu, dan mereka tidak punya ayah dan ibu ya Allah. Sekarang bukankah kita masih punya ayah dan ibu? Tapi bayangkan apa yang telah kita lakukan kepada ayah dan ibu kita ya Allah. Bayangkan satu persatu. Kemarin, minggu lalu, bulan lalu, dan tahun lalu, dosa apa yang telah kita buat kepada orang tua kita ya Allah. Tolong ya Allah. Kami durhaka sama orang tua kami ya Allah. Kami banyak maksiat pada orang tua kami ya Allah. Kami belum sungguh-sungguh membahagiakan orang tua kami ya Allah. Tolong ya Allah. Tolong jangan cabut nyawa orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah, agar kami bisa berbakti sama mereka ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah.
Kami bisa berbakti sama orang tua kami, ya Allah. Kami sadar dosa yang kami buat, durhaka yang kami buat sama orang tua kami, yang membuat kami menderita, ya Allah. Tolong ya Allah, beri kami kesempatan sisa umur ini untuk berbakti sama orang tua kami, ya Allah. Bayangkan dosa apa yang telah kita lakukan kepada orang tua kita seumur hidup kita. Kita membentak, menyakiti, berbohong, ya Allah. Tidak mengurusnya, tidak maksimal mengurusnya, tidak menghormatinya. Menganggap orang tua kita bodoh, ya Allah. Menyanyiakannya. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupakah kita selama 9 bulan berada di dalam kandungan ibu kita dan dibawa kemanapun kita pergi, ya Allah. Lupakah kita selama 9 bulan berada di dalam kandungan ibu kita. Ia tidak pernah mengeluh. Bayangkan pada saat itu betapa berat perjuangan ibu kita. Bayangkan ibu kita mual-mual dan tidak bisa tidur. Kalau kita ada di dalam perut ibu kita, bahkan ibu kita setiap malam berdoa agar kita selamat dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Betapa pengasih dan penyayangnya orang tua kita, ya Allah. Zalim kami, ya Allah. Jahat kami, ya Allah. Tolong ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Akhirnya berjalan, ya Allah. Bayangkan setelah 9 bulan kita di dalam kandungan ibu kita, ia pun berjuang untuk melahirkan kita dengan bersimbah darah yang terasa sakit yang amat sangat. Kasihannya ibu kami, ya Allah. Kasihilah ibu kami, ya Allah. Kasihi mama kami, ya Allah. Kami banyak zalim sama mama kami, sama bapak kami, ya Allah. Bahkan ibu kita rela meninggal dunia saat kita selamat. Ia berdoa agar kita selamat. Ayah kita pun begitu tegang dan khawatir. Ia pun memanjatkan doa agar kita selamat. Ketika kita lahir selamat, ibu dan bapak kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Ibu dan bapak kita selalu terbangun di tengah malam karena kita menangis. Mereka tidak pernah diserahkan dengan baik dan sempurna karena menjaga kita. Kemudian orang tua mengajari kita berjalan, dan mereka tidak pernah meminta atas jasa-jasa yang telah mereka berikan dengan tulus kepada kita. Tapi apa balasan kita? Kita membalas dengan membentak, menyakiti, menyusahkan, ya Allah. Semua kejam kita kepada orang tua kita. Ampuni dosa kami, ya Allah, atas kezaliman kami, ya Allah, sama orang tua kami. Sekarang bayangkan apa yang telah mereka berikan dengan tulus, dengan ikhlas, tapi kita malah membalasnya dengan berlaku kasar, menganiaya, membentak orang tua kita, bapak kita, mama kita, menghina mereka, durhaka kepada orang tua kita. Pantaskah kita berbuat jahat, buruk dan zalim kepada orang tua yang sudah banyak berjasa kepada kita? Sudah berapa lama kita membuat orang tua kita menderita, ya Allah? Ampuni dosa kami, ya Allah. Sudah berapa lama kita membuat orang kita meneteskan air mata gara-gara kelakuan kita?
dicabut nyawa kita, tubuh kita sudah bersih dari dosa, apakah lisan kita bisa menyebut nama Allah saat nyawa kita dicabut? Apakah akhir hayat kita husnul khatimah? Takut ya Allah. Apakah yang mengurus jenazah kita orang-orang yang ikhlas? Apakah anak-anak kita kelak yang akan mensolatkan kita? Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenanglah ketika tubuh ini menjadi mayat, tubuh ini sudah dingin dan kaku. Kalau kita sudah mati, tidak ada amal yang bisa kita lakukan. Waktu kita diusung menuju kuburan, tidak ada yang kita bawa selain kain kafan. Liang lahat untuk kita sudah tersedia. Kita dimiringkan ke kiblat dan kain kafan di wajah dibuka. Lalu tutup kafan di sekitar tubuh kita, gelap dan sendiri. Tidak lama, tanah menimbun kita. Orang yang kita cintai berapa saat berada di atas kuburan kita, dan benar satu-satu meninggalkan kita pulang ke rumah. Kita harus siap bila ajal menjemput kapan saja. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Kau ridhai ya Allah, pertemuan yang penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Inilah kami hamba-Mu yang bergelimang dengan dosa ya Allah. Ya Allah, kami telah menzalimi pada diri kami sendiri. Jika tidak Engkau ampuni, jika tidak Engkau ampuni kami dan merahmati kami, tentulah kami menjadi orang yang rugi. Ya Allah, tolong ya Allah, terima tobat kami ya Allah, dan jadikan akhir hayat kami husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, kami mohon keselamatan dalam agama, kesehatan pada badan kami ya Allah, bertambah ilmu kami ya Allah, berkah dalam rezeki ya Allah, taubat sebelum mati ya Allah, takut kami ya Allah, rahmat ketika kami mati, mohon ya Allah, keampunan setelah kami mati ya Allah. Permudahkanlah kepada kami saat kami sakaratul maut ya Allah. Selamatkan kami dari api neraka dan keampunan ketika dihisab ya Rabb. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni kezaliman yang pernah kami buat kepada orang tua kami ya Allah, kezaliman kepada kawan-kawan kami ya Allah, kezaliman pada orang lain ya Allah. Ampuni ya Allah, kami banyak menyakiti orang, zalimi orang, mengambil hak orang. Beri hidayah kepada orang-orang yang kami zalimi supaya mereka memaafkan kami ya Rabb. Gerakkan hati mereka ya Rabb. Ya Allah, ampuni kezaliman yang pernah kami buat pada orang tua kami. Jangan pernah biarkan orang tua kami menyesal melahirkan kami. Berikan kesempatan sisa umur ini untuk membahagiakan bapak ibu kami ya Rabb. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan sisa umurnya ya Allah. Jadikan husnul khatimah akhir hayatnya ya Allah, dan jadikan mereka ahli surga ya Allah. Ya Rabb, ampuni guru-guru kami yang menjadi jalan kami bisa dekat dan mengenal-Mu ya Rabb. Muliakan mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga kita bisa benar-benar bertobat ya, kembali kepada Allah
berjanji ya tidak mengulangi lagi ya perbuatan maksiat dan dosa yang pernah kita buat. Semoga ini menjadi titik awal ya kita dekat kepada Allah, mengenal Allah, dan Allah memberikan hidayahnya kepada kita. Dan semoga ini menjadi titik awal kita istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai ruqyah ya, ada pertanyaan tentang muhasabah tadi. Alhamdulillah, pada menangis semuanya. Alhamdulillah. Tabarakallah.